Indonesia kecam perbuatan buruk aparat Malaysia, tembak WNI hingga mati. Beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah, tanggal 24 Januari 2025, aparat Malaysia serang dan tembak. Sorry ya guys, untuk menghindari kena spam gitu. Warga negara Indonesia di Malaysia. 5 pekerja migran Indonesia ditembak oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia di Selangor. 1 tewas, 1 kritis, dan 3 lagi luka-luka. Alasan polisi Malaysia melakukan hal keji seperti itu karena mereka diserang pakai parang katanya. Makanya polisi Malaysia emosi hingga menyerang WNI tersebut hingga meninggoy 1 orang. Tapi yang anehnya guys, kejadian itu kan jam 3 dini hari nih. Apa mungkin bot kecil tersebut berani melawan maritim Malaysia? Pikir secara logika sebelum membela yang salah gitu. Coba dengar pihak baik-baik IPMM pun apa ada yang melakukan, dikatakan ada polis membuat Malaysia laporan ini. polis yang menyatakan mereka telah diserang. Jadi dalam kejadian itu pihak IPMM telah melepaskan tembakan. Jadi dalam kejadian itu pihak IPMM melepaskan tembakan dan buntut tersebut berjaya melarikan diri katanya guys. Dan bot tersebut berjaya melarikan diri lah. Berarti guys, mungkin nih ya, begitu diserang atau ditembak aparat Malaysia, mereka langsung kabur melarikan diri. Benar nggak? Terus di pagi harinya mereka balik lagi nih melihat bot yang mereka serang itu, ya kan? Jadi pada pagi berikutnya, iaitu bila hari dah siang, hasil pemeriksaan lanjut pihak IPMM menjumpai 1 bot ini yang dalamnya ada 2 orang. 1 telah meninggal dunia akibat kena tembakan dan 1 lagi dalam keadaan parah yang telah dihantar oleh pihak IPMM ke hospital Kelang. Dan mereka lihatlah apa yang terjadi. Ternyata ada yang meninggoy dan luka parah. Dari pernyataan polis Malaysia ini, teman-teman bisa menilainya gitu. Itu alasan saja. Betul, pekerja tanpa senjata. Mana mungkin menyerang maritim yang bawa senjata? Akal sehat. Yes, iya kan betul itu alasan dialah ini. Kalau dibiarkan, malulah presiden kita. Itu kan ada yang hidup, itu bisa buat saksi buat itu katanya. Tunggu korban yang sedang dirawat pulih dulu, baru boleh bagi tahu semua yang terjadi. Tapi guys, kalau kita lihat di kolom komentar, netizen Malaysia memang kejam juga ya. Mereka malah hina lagi Indonesia. Konoha lah, babu lah, pengemis, AQ78 lah. Ya Allah, kok separah itu netizen Malaysia membenci Indonesia. Udah ditembak, dapat hinaan lagi. Astagfirullah. Beda dengan netizen Indonesia ya guys. Ingat nggak ada kasus polisi di Indonesia yang diduga peras penonton asal Malaysia? Masih ingat kan? Pada waktu itu netizen Indonesia berani loh mengungkap kebenaran dan fakta gitu, tanpa memihak dari kepolisian gitu. Tapi netizen Malaysia malah beda cuy. Apapun yang terjadi, mereka terus membela kerajaan mereka gitu. Benar kata orang, di Malaysia itu kejelekan negaranya pasti ditutup-tutupi. Rakyatnya nggak berani bersuara. Dah gitu, sistem pemerintahan kita juga berbeda dengan mereka gitu guys. Kita lihat nih guys, masuk secara ilegal dan menyerang anggota maritim tuh yang ditembak. Negara ini ada undang-undang tak suka tembak mate. Orang paham katanya. Kejam kan guys, katanya negara beragama, tapi perilaku orangnya parah nih. Beda dengan orang Brunei ya guys, masih menjunjung tinggi agama dan budayanya. Di Indonesia juga banyak pendatang ilegal loh, tapi nggak sekejam polis Malaysia. Emang sih kata abang itu, negara ini ada undang-undangnya, tak suka tembak mate, katanya lagi. Astagfirullah. Indonesia berharap Pak Prabowo bersuara perihal ini. Namun Pak Prabowo masih diam nih, walaupun kemarin beliau berada di Malaysia dan diberi penghargaan lagi.
Nih kita baca komentar dari netizen, terlalu banyak kasus yang saya dengar, belum pernah ada tindakan yang nyata membela pada rakyat kecil. Paling sesekali pencitraan katanya. Presiden dikasih bintang, rakyat jadi tumbal geng. Inilah pintarnya Malaysia ini, pejabat kita dikasih penghargaan, sudah sangat bangga. Tapi nyawa rakyat kita dibun-bun, cuma pejabat, cuma pada tersenyum aja. Negeri kita ini gila penghargaan ini kayaknya, katanya. Saya percaya Pak Prabowo keras dalam pidato. Ketegasan perlu dibuktikan. Keras dan tegas bukan hanya omongan doang. Sudah gonta-ganti pemimpin, tapi semuanya mengecewakan. Cemen semua. Nggak ada yang bisa jadi penerus presiden pertama. Polis Bangladesh rata-rata berwajah Bangladesh, makanya digelar negara Bangladesh katanya. Prabowo ambil berat ketika masa duka lara Perdana Menteri Malaysia. Ini kita lihat ya guys. Masalah duka lara para pemimpin kita dibahas di acara seperti ini guys. Masalah duka lara WNI yang ditembak nggak dibahas ya Pak. Lebih tinggi dari Datuk Seri. Saya juga mendapat kehormatan besar diterima oleh Yang di-Pertuan Agong, diberi upacara militer kebesaran, dan saya juga diberi gelar tertinggi dari Kerajaan Johor, Kesultanan Johor, yaitu gelar bintang kehormatan Darjah Kerabat Johor. Lebih tinggi dari Datuk Seri. Ini menjadi lambang hubungan yang erat antara diri saya dan Malaysia. Kita lihat para pemimpin kita mesra dengan pemimpin Malaysia gitu, enggak dengan netizennya, bener enggak? Tapi guys, Pak Prabowo masih diam perihal ini. Mungkin ada maksud lain yang belum bisa kita ketahui. Kita sebagai rakyat Indonesia yang cinta pada NKRI mesti berpikiran positif aja, oke? Oke. Kenapa? Karena masing-masing pemimpin punya kepentingan masing-masing, ya kan? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dimanapun berada. Amin. P2MI mendesak pemerintah Malaysia mengusut penembakan oleh petugas maritim Malaysia terhadap 5 pekerja migran Indonesia di Tanjung Ru.